Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan mengenai manajemen ternak perah. Adapun pengertian manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan SDM dan SDA yang ada. Jadi manajemen itu adalah suatu kegiatan di mana itu dimulai dari perencanaan. Kita buat perencanaan dulu, kemudian pengorganisasian, siapa-siapa saja yang mengelola atau menjalankan suatu kegiatan tersebut, kemudian pergerakan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan. Jadi tujuan dari manajemen adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Bagaimana cara mencapai tujuan tertentu? Itu tadi, kita mulai dulu dengan perencanaan apa yang akan kita lakukan, kemudian organisasian, bagi siapa saja yang terlibat atau yang bertugas untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, kemudian pergerakan, mulai kegiatan tersebut. Setelah itu pengawasan artinya kita awasi juga apakah semua kegiatan tersebut berjalan dengan lancar atau dengan baik. Fungsi tersebut tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kita peroleh. Manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Nah, ini jadi kalau dari definisi yang kedua ini dapat kita lihat. Jadi kita itu harus melakukan kegiatan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang kita miliki, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Jadi betul-betul tepat sehingga hasilnya akan maksimum. Nah, untuk memudahkan kita mengerti mengenai manajemen dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi yang namanya sebuah manajemen, kegiatannya itu tentu akan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ini yang utama. Jadi kalau tidak ada tujuan, yang utama juga kita melakukan manage Jadi tujuannya apa sudah ditentukan. Katakanlah misalnya kita di peternakan, tujuannya untuk memperoleh daging sapi misalnya, sehingga kita akan lakukan usaha peternakan sapi potong. Kita bisa lakukan itu dengan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki. Jadi kita manage semua sumber dayanya apa, bisa berupa lokasi yang bagus, kemudian pakan hijauan misalnya, kita punya padang pengembalaan yang baik, sehingga nanti kita manage, kita bagaimana caranya supaya tujuan itu dicapai dengan efektif dan efisien. Berikut unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen terdiri dari 6M 6M. Yang pertama man, material, machine, money, method, and market. Jadi ada istilah ada unsur-unsur manajemen ini disingkat jadi 6M. Ada man, material, machine, money, method, and market. Man itu manusianya maksudnya material itu barangnya, mesin mesin, money uang, metode, dan pasar. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai manusia. Manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas perusahaan. Jadi di sini sebenarnya fungsi manusia itu tadi dalam organisasi, dalam sebuah perusahaan diperlukan untuk bagaimana caranya kita memimpin organisasi tersebut atau perusahaan tersebut, kemudian
bagaimana cara kita menggerakkan karyawan atau bawahan kita untuk melakukan kegiatan usaha supaya semua berjalan dengan efektif dan efisien, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan serta kontinuitas perusahaan. Jadi yang kita inginkan tentunya perusahaan ini nggak akan berhenti sampai di sini saja ya. Kita punya tujuan produksi, katakanlah sapi potong lagi ya, saya ambil contoh sapi potong. Kita nggak cuma pikirkan, oh kita pelihara sekarang, kemudian kita besarkan, kita gemukkan, setelah itu kita jual, habis. Kita nggak pikirkan, kita nggak bisa sampai situ, tapi kita harus pikirkan nanti setelah ini kita pelihara, sapi kita pelihara, sudah gemuk kita jual. Nah, bagaimana caranya supaya nanti begitu lagi akan berjalan lagi usahanya. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Jadi sumbangan tenaga manusia di sini bukan secara harfiah, itu sebenarnya bukan tenaga dari bentuk fisik aja ya, tapi juga pemikiran ya, termasuk SDM di sini. Ya, jadi ini pula ini fungsi sebagai leadership karena kita yang memimpin, kita yang menggerakkan suatu usaha tersebut, kita yang manage semuanya, bagaimana kelangsungan dari usaha tersebut. Kemudian berikutnya ada material. Material digunakan sebagai proses produksi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan setengah jadi atau barang jadi. Jadi material ini intinya sebenarnya bahan yang diperlukan sebuah perusahaan untuk memperoleh barang. Barangnya itu bisa setengah jadi, bahan tersebut bisa berupa bahan setengah jadi atau barang jadi, bisa saja seperti itu ya. Jadi contohnya kita mau buat katakanlah konsentrat misalnya ya, konsentrat, kita bahan-bahan dulu kita kumpulkan ya, katakanlah misalnya bahannya itu dedak padi, dijadikan bagaimana konsentrat sehingga nanti akan menjadi barang jadinya itu berupa konsentrat. Kalau setengah jadi itu mungkin katakanlah dedak atau bungkil dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada mesin. Mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya perusahaan. Jadi kalau pada saat ini mesin ini sangat berperan aktif ya pada sebuah perusahaan peternakan, termasuk peternakan sapi perah. Karena tanpa bantuan mesin tentu saja produksinya tidak akan terlalu banyak ya, produksinya tidak terlalu banyak, dan kualitinya juga, produk itu juga nanti akan tidak baik. Contohnya saja misalnya pada susu pemerahan misalnya ya, kalau pemerahan menggunakan tangan itu masih banyak sekali peluang terkontaminasi oleh bakteri, katakanlah seperti itu. Mulai dari waktu kita keluar susu itu ya, dari puting itu sudah kena udara, nah itu sudah terkontaminasi bakteri. Nanti dia masuk lagi ke dalam ember, katakanlah seperti itu, penampung susu tadi, di situ juga sudah ada bakteri, ada kontaminasi. Dengan bantuan mesin, misalnya mesin perah ya, itu tentunya kontak terhadap bakteri, udara luar dan sebagainya itu tentu akan dapat diminimalisir.